Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Semoga salam dan sholawat selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifahalukum anak-anak ustazah semua? Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa Bismillah Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya, marilah kita murojaah terlebih dahulu pelajaran yang lalu, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Beliau menerima wahyu yang pertama di usia 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira ketika beliau sedang menyendiri di sana. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Istri beliau ketika itu bernama Khadijah radhiyallahu anha. Sedangkan pendeta yang membenarkan kenabian beliau adalah sepupu Khadijah yang bernama Warokoh bin Naufal. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah. Sebelumnya, Ustazah akan menyampaikan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 yang artinya Bismillah. Sesungguhnya telah datang seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Anak-anak, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman ya. Beliau menginginkan keselamatan ya bagi umatnya karena beliau melihat saat itu penduduk Mekah masih diliputi oleh kesyirikan, yaitu menyembah berhala. Jadi beliau menginginkan umatnya untuk selamat dunia dan akhirat. Itulah yang mendorong beliau sehingga memulai dakwahnya. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW memulai dakwah? Beliau melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Mengapa? Karena beliau takut bila penduduk Mekah akan marah bila Nabi Muhammad SAW langsung menyampaikan Islam secara terang-terangan. Bahkan hal itu bisa menyebabkan bahaya bagi beliau. Beliau bisa dibunuh anak-anak. Nah, kalau beliau dibunuh, maka Islam tidak akan bisa disampaikan ya atau didakwahkan. Makanya beliau pada awalnya mulai dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nah, siapakah orang pertama yang menerima dakwah beliau atau menerima Islam? Betul, beliau adalah istri dari Rasulullah yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu yang pertama atau mendakwahkan Islam yang pertama kali kepada orang-orang terdekat beliau. Setelah istrinya, maka orang pertama yang masuk Islam dari kalangan luar keluarganya adalah bekas budak beliau yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Disusul kemudian oleh sepupu beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib ya.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah anak dari paman beliau yang bernama Abi Thalib. Orang selanjutnya yang menerima dakwah Islam adalah sahabat beliau yang paling mulia. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dalam sejarah Islam, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam ini dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Artinya, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Satu persatu orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW memeluk Islam, yang kemudian dikenal sebagai sahabat-sahabat beliau, ya anak-anak. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Mengapa? Karena ketika banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keutamaan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu dijamin masuk surga. Nah, alhamdulillah anak-anak, Ustazah telah selesai menyampaikan materi kita pada hari ini. Semoga dengan mendengar cerita Ustazah ini, kalian lebih dapat memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam hingga sampai kepada kita saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan ini kalian juga akan lebih mencintai Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.